Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Tukang Piknik ya. Seperti di video saya yang kemarin sudah saya jelaskan mengenai memulai bisnis biro wisata. Kemarin sudah saya jelaskan bagaimana kita memulainya, step by stepnya seperti apa. Dan itu berdasarkan pengalaman saya atau versi saya, mungkin dari pelaku-pelaku wisata yang lain atau mungkin dari biro wisata yang sudah lebih pengalaman dari saya, mungkin punya strategi yang berbeda. Oke teman-teman, selanjutnya seperti yang sudah saya bicarakan kemarin, nanti saya akan membahas atau memberitahu bagaimana langkah untuk menghitung paket. Sebelum kita lanjutkan, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini, like, komen, dan bagikan agar informasi ini berguna tentunya untuk yang akan memulai bisnis di bidang pariwisata. Sudah ya, di subscribe ya. Nah, selanjutnya teman-teman, mulai dari step yang saya jelaskan kemarin, teman-teman tentukan pasar, kemudian tahu teman-teman pangsa pasarnya seperti apa, kemudian lalu teman-teman belajar membuat paket. Nah, dari teman-teman membuat paket, tentunya teman-teman harus tahu dasar dari pembuatan paket itu tersendiri. Jadi mulai dari komponennya apa aja, terus harga atau nilai komponennya itu berapa, jadi teman-teman harus tahu. Dan nanti teman-teman bisa istilahnya apa ya, menyatukan atau mengkombinasi paket-paket itu menjadi penawaran yang sangat menarik ya. Tentunya itu dengan kreativitas masing-masing. Jadi misalkan untuk paket wisata sendiri, nanti ada beberapa objek yang bisa dikombinasikan menjadi suatu paket tour yang menarik. Sekali lagi, ini merupakan versi saya. Mungkin ada biro atau mungkin ada pelaku wisata yang lain yang mungkin lebih pengalamannya lebih jauh daripada saya, mungkin punya cara atau teknis tersendiri. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Jadi teman-teman mulai menghitung paket, teman-teman harus tahu komponen apa aja yang ada dalam paket tour itu sendiri. Nah, di sini saya contohkan, kita akan membuat paket wisata paling mudah. Kita paling mudah akan membuat paket wisata ke misalkan ke Jogja ya, paling mudah. Dari paket wisata ke Jogja tersebut, teman-teman juga harus tahu nanti apa namanya, isi komponen itu sendiri. Jadi misalkan kita contoh ya, kita contohkan kita satu komponen bus, satu bus, kelihatan ya di kamera ya. Nah, komponen utama menurut saya di paket tour itu adalah alat transportasi, atau di sini kita bilangnya bis ya. Kita harus tahu, jadi untuk transportasi itu kapasitas maksimal dan minimal itu berapa. Jadi kita untuk merangkai komponen dari paket wisata itu sendiri mudah. Jadi satu bus katakanlah kita ambil paling mudah, satu bus besar itu isi 50. Jadi teman-teman, terus komponen selanjutnya yang harus ada dan wajib ada adalah konsumsi ya. Jadi kita menyediakan konsumsi. Nah, untuk konsumsi sendiri itu nanti kita hitungnya per orang atau per person yang rencananya akan kita bawa. Jadi di sini ada konsumsi. Terus selanjutnya biaya setiap orang itu adalah tiket masuk ya. Atau bisa berlaku juga paket atau tiket-tiket yang berlaku di objek wisata. Misalkan
objek wisata rekreasi, tentunya ada di situ tiket terusan atau paket tiket apa atau paket tiket objek wahana ini dan wahana ini. Nah, itu kita harus tahu secara detail. Di sini kita ambil paling mudah yaitu tiket masuk ya. Selanjutnya untuk komponen yang lain yang harus ditambahkan itu adalah biaya operasional ya. Jadi kita contohkan, kita akan membuat paket wisata untuk rombongan dengan menggunakan satu bus isi 50. Nah, teman-teman, kemarin saya sempat bilang teman-teman harus punya relasi atau rekanan transportasi yang terbaik atau sudah mulai bekerja sama dengan beberapa penyedia transportasi. Kita harus tahu mengenai harganya, itu kemana, harganya berapa, harga sewanya berapa. Misalkan kalau ke Jogja itu harganya sewa berapa, ke Semarang itu sewa hanya harga berapa. Kita harus tahu, berarti harus menjalin komunikasi yang baik dengan penyedia jasa transportasi. Katakanlah untuk harga bis, kita ambil mudah. Untuk rate umumnya, kalau satu bus dengan harga sewa satu hari itu 3.500.000 ya. Nah, itu untuk isi 50. Nah, ketika kita menghitung paket wisata, kita jangan terpaku kepada 50 orang. Jadi ketika kita menghitung nanti satu bus isi 3.500.000 akan ditanggung oleh 50 orang. Tapi kita jangan berasumsi dari harga sewa bis ini diasumsikan ditanggung 50 orang. Jangan, karena itu banyak faktor yang akan mempengaruhi harga deal kita. Jadi dalam arti ketika kita membuat paket wisata dan menganggarkan untuk transportasi, berarti kita ngitungnya bukan 50 orang, tapi kita hitungnya 45. Nah, 45. Atau paling mudah 40 gitu aja ya. Berarti biaya sewa 3.500.000 ini ditanggung beban oleh 40 orang atau 40 penumpang ya. Untuk konsumsi, nah ini kita juga harus tahu untuk harga paket makan di rumah makan itu berapa, harga biaya per orang itu berapa ya. Kita contohkan di sini untuk konsumsi per A-nya atau per orangnya itu misalkan kita buat 25.000. Berarti ini udah ketemu komponen per personnya atau per orangnya. Ini tadi udah 40.000 tambah 25.000. Nah, untuk tiket masuk berarti teman-teman harus survei. Teman-teman harus tahu, bisa survei atau bisa juga browsing, atau mungkin misalkan jauh nggak sempat survei ya bisa ikut organisasi atau bisa ikut perkumpulan pelaku wisata. Itu misalkan kita ambil paling mudah ke Jogja, kita ke arah pantai yang tiketnya paling murah ya. Kalau di pantai itu tiketnya cuma 10.000. Jadi kita ambil per personnya 10.000 ya. Oke, ketemu ada per person. Terus selama perjalanan juga teman-teman nggak mungkin dong ketika nanti butuh biaya parkir, terus butuh untuk retribusi, untuk khususnya tips untuk driver kita, nggak mungkin dong nanti kita nggak pikirkan untuk biaya itu. Terutama untuk yang paling ini adalah yang paling terlalu operasional ketika kita di jalan, ketika kita jajan di warung bersama kru bis atau mungkin kita sendiri mau makan dan minum sendiri, nggak mungkin kita harus menjaga kayak ini, nggak mungkin. Kita harus punya uang operasional sendiri. Paling mudah secara ngitung gampang, teman-teman tentukan satu bis ini nanti harus beban biaya itu apa aja untuk operasional. Misalkan untuk parkir, katakanlah kita harga parkir satu bus itu
sekitar 25.000. Jadi kita tambah 25.000. Terus nanti kita anggarkan untuk tipsnya kru itu berapa, untuk tenaga tour guide-nya itu berapa, terus nanti untuk pembuatan properti itu kira-kira habis berapa. Terus misalkan teman-teman punya fasilitas lain, saya tambahkan di sini misalkan untuk lain-lain, untuk souvenir, untuk hadiah atau door prize itu berapa. Teman-teman bisa kalkulasikan semua kira-kira untuk 40 orang ini butuh biaya berapa, kemudian nanti bisa dibagi ketika harga sudah ketemu totalnya berapa, bisa nanti dibagi 50 orang. Di sini saya anggarkan paling mudah katakanlah 10.000 ya. Nah, 10.000. Biaya apalagi untuk selama operasional, agar teman-teman nanti istilahnya yang saya katakan kemarin harus menghitung paket dengan cermat, dengan teliti, agar nanti ketika teman-teman melakukan tour sudah dapat tamu dan kita sudah jalan, teman-teman tombol ya, jangan sampai berbahaya. Untuk biaya bis kita ketemunya di angka 87.500. Atau kita bulatkan menjadi katakanlah 90.000 ya. Nah, itu kemudian kita akan menjumlahkan semuanya. Jadi dari harga bis 90.000, konsumsinya 25.000, tiket masuknya 10.000, terus operasional sepakat kita kasih 10.000. Jadi totalnya berapa? 5, 10, 12, 13, 135.000. Nah, 135.000 ini baru katakanlah modal atau biaya semua operasional. Artinya kita belum mengambil keuntungan ya, Wajar dong kalau misalkan kita ini bekerja harus punya keuntungan ya. Kita sepakat per orang, misalkan kita ambil keuntungan nggak usah banyak-banyak, 10.000 aja ya, 10.000 per orang tuh profit ya, atau keuntungan kita ambil 10.000. Jadi nanti kita tambahkan di sini 10.000. Jadi totalnya 145.000 ya. Tapi sekali lagi untuk hitungan saya ini itu hanya dalam bentuk global, Artinya ketika teman-teman di sini punya pesaing, sekali lagi mungkin harganya bisa lebih murah dari ini 145.000, atau punya pesaing harganya di atas ini, di atas 145.000, tapi teman-teman pesaingnya akan memberikan fasilitas yang lebih bagus ya. Dan di sini ada juga catatan harus kita pikirkan juga. Artinya teman-teman harus memberikan kontribusi, atau misalkan rombongan kita harus memberi istilahnya cashback-nya atau bonus atau free pack. Nah, itu menjadi sebuah nilai tersendiri, free pack ya, free pack atau bonus. Bonus ini bisa bermacam-macam. Teman-teman bisa buat door prize, atau teman-teman bisa buat semacam kuis, atau buat acara di dalam bis, itu buat bonus. Free pack ini yang saya maksud free pack, nanti ketika teman-teman memberi bonus, katakanlah untuk 40 orang teman-teman kasih bonus katakanlah 3 orang gratis. Nah, ini nanti
juga akan menambah beban teman-teman. Jadi di sini sekali lagi hitungan saya hanya untuk hitungan umumnya, hitungan gampang. Jadi misalkan teman-teman katakanlah dari 40 orang kita memberi gratis lagi 3 orang, berarti 3 orang itu sebagai beban biaya yang harus ditanggung dari harga 145.000 ini tadi. Nah, itu pun nanti biasanya masih mencari perbandingan lagi yang lebih murah lagi, atau mungkin biaya operasional. Kalau biaya operasional mungkin di jalan hanya bisa sebagai rata-rata, tidak bisa kita tentukan. Misalkan kita harus jajan ke warung, dananya habis, kita nggak jajan ya nggak mungkin kan. Tetap misalkan kita pas istirahat di warung atau bersama kru driver, tetap paling nggak kita yang menanggung biayanya ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, ini hanya sebagai gambaran umum. Jadi nanti teman-teman yang membuat menghitung harga paket mungkin punya versi lain. Silahkan nanti bisa buat perbandingan di komentar ya, atau mungkin ini bisa sedikit membuat gambaran teman-teman mau buat jasa travel ya. Oke, teman-teman, mungkin sekian ya video kita untuk hari ini. Untuk sekali lagi, untuk harga paket itu hitungan saya itu hanya sebagai gambaran, jadi tidak secara mendetail. Mungkin di sini ada yang bilang, oh itu membuka rahasia perusahaan atau gimana. Tidak, ini saya berbagi ilmu karena secara umum ini semua mudah dihitung. Atau misalkan secara umum orang itu mau bisnis atau usaha di bidang pariwisata itu sangat mudah sebenarnya. Cuman sekali lagi, pengalaman adalah nomor satu. Jadi teman-teman misalkan memulai bisnis pariwisata itu teman-teman harus sabar, karena pengalaman itu adalah yang paling utama. Teman-teman pernah membawa rombongan apa, tentunya dengan punya kesan sendiri. Teman-teman membuat paket yang model seperti apa, itu mempunyai kesan sendiri. Sekali lagi, itu pengalamanlah yang sangat penting ya. Terus mungkin cukup sekian ya untuk video saya. Nanti untuk video selanjutnya akan kita informasikan lagi informasi yang mungkin bisa membantu untuk teman-teman. Mudah-mudahan pandemi corona ini segera berakhir. Tentunya untuk pelaku wisata bisa beraktivitas kembali dengan normal, dan mudah-mudahan ketika nanti pariwisata sudah berjalan dengan normal, kita sudah bisa bekerja lagi. Saya sendiri sebagai pelaku wisata sudah bisa melakukan aktivitas lagi. Besok insya Allah akan kita review tempat-tempat wisata, objek-objek wisata. Tentunya juga akan menambah ilmu pengetahuan dari teman-teman sendiri, termasuk nanti dari transportasi, dari rumah makan, dari oleh-oleh, atau mungkin hal-hal lain yang kita bisa review di sini di channel kita, akan kita dokumentasikan, akan kita bagikan ke teman-teman ya. Sekali lagi, silahkan subscribe channel saya, bunyikan lonceng, silahkan komen di bawah. Nanti misalkan ada pertanyaan bisa langsung menghubungi nomor saya saya cantumkan, atau bertanya di komentar juga bisa. Dari saya, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata.